Megawati Hangestri buka suara soal tantangan makanan halal di Korea Selatan. "Maaf ya Allah," katanya. Kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi ke tanah air usai 2 musim membela Daejeon Red Sparks di Korea Selatan masih menjadi perbincangan hangat. Bintang voli berjuluk Megatron ini resmi mengakhiri kontraknya pada Kamis, 10 April 2025, dan segera bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk berlaga di Final Four Proliga 2025. Namun, di balik kesuksesannya di Korea, ternyata Megawati sempat menghadapi kegalauan yang jarang terungkap. Keraguan akan kehalalan makanan selama tinggal di negeri asing. "Aku nggak bisa selalu pastikan proses masaknya." Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Korea Reomit, Megawati belak-belakan mengaku sering merasa was-was setiap kali hendak makan. Meski manajemen Red Sparks berusaha menyediakan makanan halal, ia tetap tidak bisa sepenuhnya yakin. "Dari manajemen sih disediain makanan halal, tapi aku nggak ngerti juga, kan alat masaknya kadang kecampur dengan yang tidak halal," ujarnya. Ketidakpastian ini membuatnya kerap berserah diri dan berdoa sebelum menyantap makanan. "Aku berdoa ke Allah, maaf ya Allah kalau misalnya ada yang nggak sengaja aku makan yang tidak halal," ungkapnya dengan nada haru. Megawati menjelaskan bahwa kebiasaan berdoa sebelum makan menjadi ritual wajibnya selama di luar negeri. Sebagai seorang muslimah yang taat, ia menyadari betapa sulitnya memastikan setiap hidangan benar-benar halal di negara dengan minoritas muslim seperti Korea Selatan. "Kalau di luar negeri, aku selalu berdoa sebelum makan karena kita nggak tahu proses masaknya seperti apa," tambahnya. Apresiasi publik atas konsistensi iman di tengah karir. Pengakuan jujur Megawati ini langsung mendapat simpati dan apresiasi dari netizen. Banyak yang memujinya karena tetap menjaga prinsip agama meski berada di lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung. "Salut sama Mega. Di tengah tuntutan profesionalitas sebagai atlet, ia tetap konsisten dengan imannya," tulis salah satu warganet. Ini yang bikin bangga, atlet kita tidak hanya hebat di lapangan, tapi juga punya integritas dalam hal agama, komentar lainnya. Kisahnya juga mengingatkan publik pada tantangan yang dihadapi atlet muslim di liga luar negeri, mulai dari jadwal latihan yang padat hingga kesulitan mencari makanan halal. Meski begitu, Megawati memilih untuk tetap berusaha dan bertawakal, alih-alih mengeluh. Kembali ke Indonesia dan tantangan baru di Gresik Petrokimia. Setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks, Megawati segera bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk menghadapi Final Four Proliga 2025. Kepindahannya dinilai sebagai pendongkrak serius bagi tim asal Jawa Timur tersebut. Namun, dalam laga perdana melawan Jakarta Electric PLN 24 April 2025, Megawati belum dimainkan oleh pelatih Jeff Jiang karena alasan medis. Kabarnya, ia masih dalam masa pemulihan setelah mengalami kelelahan usai perjalanan panjang dari Korea. "Kami ingin memastikan Mega benar-benar fit sebelum turun ke lapangan," jelas manajemen tim. Meski absen di laga pertama, kehadiran Megawati tetap memberi energi positif bagi rekan-rekannya. Gresik Petrokimia berharap ia segera pulih dan bisa memberikan kontribusi maksimal di pertandingan selanjutnya. Prestasi Megawati di Korea, jejak gemilang yang berkesan. Selama 2 musim bersama Red Sparks, Megawati mencatatkan prestasi luar biasa. Membawa tim yang sebelumnya terpuruk lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Menjadi top skor ketiga di liga dengan 802 poin. Memiliki tingkat keberhasilan serangan tertinggi 48,06%. Kapten Red Sparks, Yumi Seon, bahkan mengaku sangat kehilangan Megawati. "Aku sudah membujuknya untuk bertahan, tapi keluarga adalah prioritas utamanya," kata Yumi dengan sedih. Apa yang selanjutnya untuk Megawati? Kepulangan Megawati ke Indonesia bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam karirnya.
Bersama Gresik Petrokimia, ia memiliki misi besar, membawa timnya juara Proliga 2025. Di sisi lain, pengalamannya di Korea juga menjadi pelajaran berharga, tidak hanya dalam hal olahraga tetapi juga keteguhan iman di tengah tantangan budaya. Aku bersyukur bisa melalui semua tantangan itu. Sekarang, waktunya fokus untuk tim Indonesia, ucap Megawati penuh semangat. Kesimpulan, Megawati Hangestri tidak hanya dikenal sebagai atlet berprestasi, tetapi juga sosok yang konsisten menjaga nilai-nilai agama dimanapun ia berada. Kisahnya tentang perjuangan mencari makanan halal di Korea menjadi bukti bahwa kesuksesan dan keimanan bisa berjalan beriringan. Kini, dengan semangat baru di Gresik Petrokimia, Megatron siap menorehkan sejarah baru di Proliga 2025. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Petrokimia Gresik tunjukkan gigitan tanpa Megawati Hangestri. Kalahkan Elektrik PLN di Final Four Proliga 2025. Di tengah antusiasme publik yang menunggu debut Megawati Hangestri, Petrokimia Gresik membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Final Four Proliga 2025. Pada pertandingan seri kedua di Gor Jatidiri, Semarang, Rabu, 24 April 2025, tim besutan Jeff Jangjae ini sukses menaklukkan Jakarta Elektrik PLN dengan skor meyakinkan 3-1, 25-22, 23-25, 25-20, 25-18, meski belum diperkuat oleh sang bintang baru. Perjalanan Petrokimia di Final Four, konsistensi yang terus dibangun. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Petrokimia Gresik di babak Final Four setelah sebelumnya kalah dari Jakarta Popsivo Polwan 1-3, 18 April. Menang atas Pertamina Enduro 3-2, 19 April. Dengan hasil ini, Petrokimia kini mengoleksi 2 kemenangan, 1 kekalahan, total 5 poin di klasemen sementara. Posisi ini membuat mereka masih punya peluang besar untuk meraih tiket Grand Final, meski harus bersaing ketat dengan Popsivo Polwan 7 poin dan Pertamina Enduro 5 poin. Megawati masih absen, strategi penundaan yang matang. Keputusan menunda debut Megawati menuai berbagai spekulasi. Beberapa analis menyebutkan 1. Pertimbangan kesehatan, pemulihan cedera pasca Filik masih berlangsung 2. Strategi tim, menyimpan kartu as untuk laga-laga krusial mendatang 3. Adaptasi sistem, membutuhkan waktu lebih untuk menyelaraskan permainan dengan tim baru. Kami ingin memastikan semua pemain dalam kondisi optimal, termasuk Megawati. Waktunya akan tiba saat dia benar-benar siap, ujar pelatih Jang Jie dalam konferensi pers pasca pertandingan. Bintang-bintang lain yang bersinar. Tanpa Megawati, Petrokimia tetap menunjukkan kekuatan kolektif melalui Julia Sangiakomo, outside hitter. Mencetak 18 poin, termasuk 3 ace. Hana Daviskiba, a middle blocker. 5 block points dan serangan dengan efektivitas 65%. Arneta Putri, setter. 22 assist dan pengaturan permainan yang matang. Kami tim yang solid. Setiap pemain siap berkontribusi kapan saja, tegas Julia Sangiakomo yang terpilih sebagai MVP pertandingan. Elektrik PLN masih berjuang keluar dari dasar klasemen. Bagi Jakarta Elektrik PLN, kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga beruntun di Final Four. Posisi terakhir klasemen dengan hanya 1 poin. Tekanan besar untuk laga selanjutnya melawan Pertamina Enduro. Pelatih Elektrik PLN, Eko Purwanto, mengakui kelemahan timnya. Kami masih konsisten di set pertama dan kedua, tapi selalu kehilangan momentum di set penentu. Ini yang harus segera kami perbaiki. Berikut peta klasemen terkini dan prediksi Grand Final. 1. Popsivo Polwan, 7 poin, 3 pertandingan. 2. Pertamina Enduro,
5 poin, 3 pertandingan. 3. Petrokimia Gresik, 5 poin, 3 pertandingan. 4. Elektrik PLN, 1 poin, 3 pertandingan. Dengan 2 pertandingan tersisa, beberapa skenario mungkin terjadi. Jika Petrokimia menang atas Popsivo Polwan 26 April, peluang grand final terbuka lebar. Kekalahan dari Popsivo akan membuat mereka harus bergantung pada hasil lain. Laga selanjutnya yang penuh tekanan jadwal pertandingan mendatang. 26 April, Petrokimia versus Popsivo Polwan, laga penentu. 27 April, Elektrik PLN versus Pertamina Enduro. Laga melawan Popsivo akan seperti final bagi kami. Kami akan mempersiapkan segalanya dengan maksimal. Janji Kapten Petrokimia, Mediol Stiovani Yoku. Dampak psikologis kemenangan ini. Kemenangan tanpa Megawati membuktikan 1. Kedalaman skuad Petrokimia yang seimbang 2. Mental juara yang terus terbangun 3. Persiapan matang untuk saat Megawati benar-benar turun. Kami senang bisa menang hari ini, tapi masih banyak yang harus diperbaiki, ujar libero Yulis Indahyani. Ketika Mega bergabung nanti, kami akan menjadi tim yang lebih kuat lagi. Antisipasi debu Megawati yang semakin membara. Dengan hanya tersisa 2 pertandingan di seri Final Four, semua mata kini tertuju pada kapan tepatnya Megawati akan bermain, bagaimana chemistry-nya dengan pemain lain, dampak langsung yang akan dibawanya ke tim. Satu hal yang pasti, Petrokimia Gresik telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim Megawati, melainkan kesatuan tim solid yang siap bersaing di level tertinggi Proliga 2025. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.